Hai, kembali lagi dengan aku Nisa Gaspatiwi. Kali ini aku pengen mewawancarai salah satu teman dekat aku untuk bagaimana sih komunikasi antar persona yang kita jalanin, entah itu dari permasalahannya, dari awal kita ketemu gimana, dan sebagainya. So, jangan lupa disimak kok. Bagaimana hubungan antar persona di antara kita gitu. Jadi hubungan kita itu kita ketemu pas kelas 1 SMP. Jadi awalnya itu tuh aku nggak duduk sama dia, tapi aku duduk sama temen aku. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada suatu kondisi di mana kita harus ngerolling bangku. Jadi aku tiba-tiba duduk sama dia gitu kan. Betul sekali. Dan tiba-tiba pas ngobrol kok ngerasa kita sefrekuensi banget. Bener. Gitu. Nah, jadi kita dari situ udah mulai dekat. Kita merasa saling cocok gitu, terus kayak banyak kesamaan di antara kita. Sebenarnya kita nggak begitu ingat awal mulai gimana, karena kita tiba-tiba kayak udah deket aja sih. Kayak kemana-mana bareng, contoh kayak kantin bareng, sekelompok bareng, terus kayak istirahatnya bareng gitu kan. Kayak Bahkan pas kelas 2 SMP aja aku tuh gak tau kenapa tiba-tiba sekelas lagi sama dia gitu. Terus kita memutuskan untuk duduk bareng gitu. jadi sejak saat itu juga kita malah makin dekat sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Dan FYI, jadi kita pernah suka sama orang yang sama di waktu yang berbeda. Jadi di saat aku misalkan tertarik sama satu cowok dan aku udah move on sama cowok itu, tiba-tiba aku dikabarin kalau misalkan dia suka sama yang pernah aku suka gitu. Iya, jadi kayak ganti-gantian ganti-gantian. Tapi kita kayak suka gimana sih, kita cuma tertarik doang, nggak suka sampai yang doang, nggak sampai kayak pengen ngincer gitu. Bisa kayak gitu, oh dia terkesan lucu Nah, atau gimana ya, gitu. nggak gitu. Iya, bisa kan beda. Terus gitu. Ya, untuk yang kedua, situasi yang digunakan agar komunikasi kita tetap efektif. Gimana itu? Jadi yang biasa kita lakuin itu kita saling bertukar cerita. Gimana kita saling meluangkan waktu untuk curhat satu sama lain. Misalkan aku curhat tentang kehidupan aku, misalnya juga cerita tentang kehidupan dia juga, dan kita juga saling dengerin. Bahkan untuk keluh kesah pun kita juga bareng gitu, saling mendengar keluh kesah satu sama lain gitu. Jadi kita meskipun kita udah beda sekolah, udah jarak, kebetulan rumah kita juga jaraknya jauh banget. Tapi kita tetap berusaha untuk meluangkan waktu sedikit itu untuk saling mengabari, bertukar cerita juga gitu. Meskipun itu entah lewat chat atau gimana gitu. Dan untuk yang ketiga, sifat atau daya tarik masing-masing yang membuat hubungan antar persona tetap baik hingga sekarang. Jadi yang aku suka itu daya tarik aku ke Sania itu, Sania kok setiap aku lagi cerita gitu, dia tuh selalu dengerinnya antusias. Terus bisa dibilang tuh orangnya tuh sabar, responnya benar-benar excited banget kalau misalkan aku lagi cerita, entah itu cerita tentang kehidupan aku gitu loh. Terus habis itu kadang bahkan dia juga sering ngirim VM teriak-teriak atau enggak itu suara ketawa bahkan gitu kan. Jadi itu kayak makin aku ngerasa oh cerita aku ini didengerin, dipahamin gitu. Terus keluh kesah aku juga tuh bahkan didengerin juga sama dia, dan dia juga selalu nyemangatin aku juga kalau misalkan aku lagi capek sama satu hal gitu.
untuk daya tarik Anissa sendiri menurut aku itu kurang lebih sama sih, gak jauh beda gitu. Dia juga sangat sabar menghadapi cerita aku. Aku kan cukup sering mengulang-ulang cerita, tapi dia tetap sabar kayak mau mendengarkannya dengan sabar banget gitu. Terus juga benar excited. Jadi kamu juga excited banget kalau dengerin cerita aku. Kita kayak sama-sama gak sabaran buat dengerin cerita satu sama lain gitu. Terus juga apa sih? Salah satunya juga karena dia sama aku sama-sama K-popers. Jadi kita suka nge-hype K-pop bareng lah, gitu. meskipun beda grup. Yes, betul. Oke, lanjut ke depan. Yang konflik yang pernah terjadi dan dampak dari konflik pada hubungan terpesona juga pada diri masing-masing dan penyelesaiannya. Jadi konflik yang pernah terjadi itu sebenarnya kita punya salah satu teman kita, bisa dibilang teman kita itu mendekat kita juga, sahabat kita juga, dan kita juga kenal dari kelas 7, cuma kita baru deket pas kelas semester 2. semester 2. Sorry. Nah, untuk itu kita deket nih, pokoknya udah saling iseng-isengan tuh, bahkan seingat aku kita sampai bikin grup. Iya betul, kita bikin grup terus kita pernah iseng kayak bikin email buat ngirimin ke cowok yang dia suka. Iya, dia pernah kayak minta nomornya kalau nggak salah ya, nomor atau emailnya si cowok yang dia suka gitu, kayak lewat email diketik pakai surat rapi rapi banget gitu, dan benar-benar lucu banget gitu. Itu salah satu teman kita itu kalau nggak salah pas kenaikan kelas 3, waktu kelas 3 SMP itu gitu. Dia tiba-tiba meninggal, dan kita merasa shock banget di situ karena kita nggak tahu nih tiba-tiba kok dia begini gitu kan, dan kita tanpa emang benar dia ternyata tuh sakit tanpa dia sadari juga, dan dia tuh anaknya bisa dibilang tuh tahan, maksudnya dia kayak nahan buat ngasih tahu gitu, ibaratnya anak yang ragu buat ngasih tahu orang tuanya kalau misalnya dia sakit. Jadi ya mungkin kataku sih gitu. Kita cukup shock di situ, terus habis itu kita sempat agak ada gap juga, kita kayak gimana ya, jadi kayak agak renggang sedikit karena kita kehilangan salah satu teman kita juga. Dan terus habis itu setelah itu kita kayak makin menyadari kalau misalkan kita harus makin dekat supaya kalau misalkan sewaktu-waktu kita nggak pernah ada yang tahu. Jadi kita harus terus menghargai waktu kebersamaan kita sebagai teman, maupun itu kita curhat bareng atau main bareng atau bahkan kita makan bareng, dan itu kita harus bisa ngeluangin waktu tersebut. Nah, terus juga ada lagi, mungkin karena kita dari SMA udah pindah sekolah gitu kan. Nah, karena kita dengan pisah sekolah itu kita jadi jarang komunikasi. Mungkin komunikasinya lewat WhatsApp tadi yang udah aku bilang tadi, mungkin karena kayak curhat-curhat biasa gitu kan. Dan dengan adanya kita pisah sekolah itu kita jadi kayak ngerasa kok canggung banget gitu, kok nggak kayak ada ngerasa kayak ada jarak di antara kita gara-gara kita tuh pisah sekolah gitu. Kayak kita juga udah sempet jarang komunikasi karena kesibukan masing-masing kan. Tapi akhirnya kita sadar kalau ya ini kita harus mulai mengerti kesibukan masing-masing gimana, terus kita harus mulai mengatur jadwal lagi, kita saling mencocokkan jadwal untuk bisa meluangkan waktu bersama-sama. Nah, maupun meskipun kita tetap terhalang jarak gitu, kita usahain untuk curhatnya kita bisa lewat WhatsApp juga, nggak masalah. Yang penting kita harus tetap menjalin komunikasi meskipun jarang-jarang gitu. At least ya komunikasi lah, dan nggak ada kata-kata canggung-canggung lagi. Iya betul. Oke guys, gitu dulu dari aku yang udah sharing terkait dengan komunikasi yang terpesona dari kita, entah itu dari bagaimana hubungan kita, terus habis itu situasi yang digunakan sama kita kalau misalkan biar efektif komunikasinya, terus habis itu sifat dan daya tarik dari kita masing-masing, sama konflik yang pernah kita alamin dan bagaimana cara pengatasinya gitu. Iya betul. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dadah.